Mari berpendapat. Setelah demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia terkait dengan RUU KUHP 2019, sepertinya kita dan media lupa bahwa ada saudara kita dari tanah Papua, tepatnya di Wamena, juga sedang dilanda dengan pergolakan. Papua adalah saudara kita dari ras Melanesia. Di Indonesia, mereka mendiami 5 provinsi. Ras mereka adalah salah satu ras tertua dan memiliki secara besar dalam pola migrasi DNA di dunia. Papua juga memantapkan diri mereka untuk merepresentasikan dan bagian dari kedaulatan negeri ini, menjadi penjaga di ujung negeri. Ingat, Papua itu Indonesia. Setelah negara ini mengeksploitasi habis dan menganggap Papua hanya badut pariwisata, tontonan para turis dengan dolarnya, mengeruk semua hasil alamnya, dan memakmurkan negara dan konglomerat ibu kota, tetapi kesetiaan mereka terhadap NKRI atau Ibu Pertiwi adalah hal yang tidak pantas kita pertanyakan. Karena pengorbanan mereka terlalu besar buat negeri ini. Gak usah terlalu naif dengan statement di atas, bahkan listrik, air bersih, jalan raya adalah benda langka di sana, apalagi internet. Awal cerita, Soekarno, nama besar yang menjadi presiden di negeri ini, sudah memprediksi bahwa komunis Soviet dan komunis Cina telah melebarkan sayap ke Asia Tenggara. Untuk membendung dan mencari lawan yang setara, Pak Karno menjual ide ini ke Amerika. Tak tanggung-tanggung, dia langsung menuju kepada Presiden Kennedy dan berhasil. Resolusi PBB tahun 1961 dan 1962 menjadi solusi atas masalah ini. Papua resmi berdiri di bawah Indonesia. Nama Irian sendiri berdiri melalui sebuah operasi militer. Irian itu berarti ikut Indonesia anti-Netherlands. Tapi tunggu dulu, nothing's free in this world, kata Amerika. Amerika meminta cadangan emas yang ada di Papua sampai habis. Tapi, lagi-lagi kepintaran sang founding father harus kita acungi jempol, yang diberi hanya Graceberg. Sementara Eastburg dan Oksibil dan tambang lain masih menjadi milik tunggal negara ini. Amerika membukukan semuanya hingga tahun 2045 dalam catatan federasi sebagai underlying dollar, dan tahun 1967 Graceberg dieksplorasi. Lalu, apakah itu membuat mereka puas? Tidak. Terlalu banyak kepentingan mereka akan Papua. Satu persatu musuh mereka gulingkan. Siapa yang tidak tahu kalau CIA adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk semua silent operation mereka? Tak luput, Bung Karno sendiri adalah bagian dari grand design mereka. Sebelum digulingkan, Bung Karno selalu berteriak menolak segala bentuk bantuan asing. Jargon Bung Karno yang terkenal adalah Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Bung Karno juga menolak keras upaya Amerika Serikat yang ingin menguasai gunung emas seluruhnya di Papua. Karena upaya-upaya halus menaklukkan Bung Karno tidak berhasil, Amerika Serikat akhirnya melakukan operasi intelijen dengan melakukan penggalangan di kalangan perwira militer. Berbagai isu panas yang berpotensi, perpecahan terus dihembuskan, dan akhirnya terjadilah peristiwa yang kita kenal sebagai G30 SPKI. Bung Karno sendiri menyebut peristiwa itu sebagai Gerakan 1 Oktober. Tapi tunggu dulu, emang Amerika mau apa lagi sih? Dia juga menginginkan target lain selain emas, yakni pangkalan militer strategis. Posisi Papua sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional ke Pasifik dan Australia. Secara militer, posisi ini juga sangat menguntungkan. Posisi yang demikian itulah yang diincar Amerika Serikat semenjak dahulu. Lalu, 2017 kemarin, Amerika marah, dan alarm merah mereka menyala. Indonesia bermain politik dan bercita-cita mengambil 51% saham Freeport dengan bungkusan untuk rakyat Indonesia. Ingat, Amerika adalah polisi dunia. Dengan kekuatan militer dan finansial yang kuat, dia bisa melakukan apa saja. Alarm merah ini membuat Indonesia masuk ke dalam nation threat, atau masuk ke dalam negara yang menjadi ancaman bagi Amerika. Amerika berpikir, apakah ada yang bermain nakal? Atau ada pembisik? Atau politik apa ini sebenarnya? Negara apa di belakang semua ini? Senator McCain langsung menegur Indonesia melalui surat yang mengatakan Indonesia nakal. Lah, kok McCain? Karena dia adalah senator Arizona, lokasi markasnya Freeport-McMoRan.
Dia terganggu dengan manuver politik Indonesia. Ini bicara mengenai pundi-pundi keuangan dan politik kita telah mengganggu dapur rumah tangga mereka yang tidak konsisten terhadap deal operasi Irian. Maka sang senator yang merupakan pendukung utama Donald Trump bersama dengan pemilik Freeport, yang lagi-lagi pendana dari Donald Trump yaitu Carl Icahn, seorang Yahudi langsung menekan Gedung Putih. Gedung Putih diultimatum untuk melakukan sebuah tindakan terkait dengan Papua. Lalu, hal apa yang dilakukan Amerika terhadap Papua?